Malam itu, hujan rintik turun membasahi kota Bandung, menambah hawa dingin yang merambat sampai ke tulang. Sebuah kafe kecil di pinggir Jalan Braga menjadi tempat berkumpulnya 5 sahabat. Arman, Rina, Dito, Maya, dan Satria. Mereka duduk melingkar di pojok ruangan, ditemani secangkir kopi panas dan aroma kayu manis yang menguar dari dapur. Aku butuh liburan. Rasanya sumpek banget akhir-akhir ini, keluh Maya sambil menyeruput latte kesukaannya. Rina mengangguk setuju. Pekerjaan di kantornya memang sedang menumpuk belakangan ini. Setuju. Gue juga udah stres ngurusin tugas kampus. Butuh refreshing, tambah Satria yang duduk di sebelah Maya. Arman, si pengemudi andal, langsung menyambar obrolan itu dengan penuh semangat. Gimana kalau kita ke Sumedang? Gak terlalu jauh, tapi suasananya beda. Kita bisa ke Kampung Toga, terus kulineran tahu Sumedang. Semua sepakat dengan ide itu. Perjalanan akhir pekan terasa sempurna untuk mengusir penat. Namun, Dito, yang sejak tadi sibuk memainkan ponselnya, tiba-tiba angkat bicara dengan senyum licik. Tunggu dulu. Kalau mau seru, kita lewat Cadas Pangeran aja. Katanya, selain jalurnya menantang, tempat itu juga punya cerita horor. Pasti seru banget. Rina langsung melirik tajam. Gak salah, Dit. Itu kan jalur angker. Banyak kecelakaan dan cerita-cerita seremnya. Gak mau ah. Dito justru makin bersemangat. Justru itu. Kita kan jarang-jarang punya kesempatan uji nyali bareng. Lagi pula, mitos itu cuma buat nakutin orang biar hati-hati. Cadas Pangeran tuh indah banget kalau malam, apalagi kalau nekat berhenti sebentar di tikungan paling legendarisnya. Arman tertawa kecil, tak menyangka antusiasme Dito. Yah, gue sih setuju aja. Selama mobil aman dan kita bareng-bareng, gak bakal ada apa-apa. Iya, kan? Rina menghela napas berat, masih merasa ragu. Namun, Maya mencoba meyakinkan. Udahlah, Rin. Kita ramai-ramai juga. Lagian pasti ada mobil lain lewat, gak mungkin sepi total. Biarin si Dito ngerasain sendiri kalau ada yang nyolek. Maya tertawa menggoda, membuat Rina mendecak kesal tapi akhirnya menyerah. Mereka mulai merencanakan persiapan. Arman mengecek kondisi mobilnya, memastikan rem dan mesin dalam keadaan prima. Dito sibuk mengumpulkan cerita mistis tentang Cadas Pangeran dari internet, sementara Rina justru mencari doa-doa keselamatan. Maya dan Satria kebagian mengurus logistik, memastikan ada cukup makanan, minuman, dan obat-obatan dalam perjalanan. Satu hal yang tidak mereka sadari, sejak percakapan itu dimulai, ada seorang pria tua yang duduk di sudut kafe, memperhatikan mereka. Pria itu mengenakan topi lusuh dan jaket tebal yang sudah usang. Saat Arman berjalan menuju kasir untuk membayar, pria itu tiba-tiba mendekat. Anak muda, kalian mau ke Sumedang lewat Cadas Pangeran? Tanyanya dengan suara serak. Arman sedikit terkejut, tapi mengangguk sopan. Iya, Pak. Kenapa ya? Pria itu menatapnya tajam, matanya seolah menyiratkan peringatan. Kalau begitu, jangan sombong di jalan. Jangan main-main atau bicara sembarangan. Banyak yang merasa jalur itu hanya cerita kosong, tapi nyatanya banyak yang hilang tanpa jejak. Berhati-hatilah. Arman tersenyum tipis, berusaha tidak menunjukkan rasa takut. Iya, Pak. Terima kasih nasihatnya. Saat pria itu melangkah pergi, Dito datang menghampiri. Siapa tuh, men? Arman mengangkat bahu. Gak tahu. Cuma ngasih nasihat aja biar hati-hati. Dito tergelak. Wah, mungkin itu salah satu penjaga jalur, kali. Biar kita makin parno. Udahlah, jangan mikirin. Kita liburan, bukan cari sial. Namun, tanpa mereka sadari, pria tua itu menatap mereka dari kejauhan sambil berbisik pelan. Kalian sudah dipanggil? Semoga selamat. Saat malam semakin larut,
mereka akhirnya sepakat berangkat besok malam agar bisa sampai Sumedang sebelum pagi. Dalam hati kecilnya, Rina masih merasa tak nyaman, namun dia tidak ingin dianggap pengecut oleh teman-temannya. "Udah, Rin, jangan mikirin yang aneh-aneh. Kita rame-rame ini," ucap Maya mencoba meyakinkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rina merasa ada sesuatu yang ganjil. Seolah ada suara halus yang berbisik di telinganya, meminta agar dia membatalkan perjalanan itu. Tapi sayangnya, rasa penasaran dan rasa tidak ingin kalah dari Dito membuatnya tetap ikut. Tak ada yang tahu, bahwa malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghantui mereka seumur hidup. Suara deru mesin mobil Arman memecah kesunyian malam. Tepat pukul 9, mereka meninggalkan keramaian Bandung dengan semangat yang masih menggebu. Langit malam itu cerah, namun udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dito terus berceloteh di kursi belakang sambil memainkan ponselnya, mencari tahu lebih banyak tentang cerita mistis Cadas Pangeran. "Gue baru nemu cerita baru nih. Jadi katanya, kalau kita dengar suara langkah kaki di luar mobil saat melewati Cadas Pangeran, itu bukan suara orang. Tapi suara mereka yang dulu pernah jadi korban kecelakaan. Mereka berjalan tanpa arah, mencari tumpangan untuk pulang," ucap Dito dengan antusias. Rina yang duduk di kursi depan hanya menghela napas panjang. Ia berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan membaca doa dalam hati. "Udah, Dit. Jangan nakut-nakutin. Perjalanan ini kan buat refreshing, bukan buat denger cerita serem." "Bener, Dit. Gak usah bikin suasana makin mencekam," sahut Maya yang duduk di sebelah Dito, meskipun sebenarnya ia pun sedikit penasaran. Tapi Dito justru tertawa. "Ya ampun, kalian terlalu serius. Ini kan cuma cerita-cerita di internet. Orang-orang suka lebay aja." Arman yang mengemudi hanya tersenyum kecil sambil tetap fokus ke jalan. Matanya sesekali melirik ke arah GPS di ponselnya yang menunjukkan jalur Cadas Pangeran sebagai rute tercepat menuju Sumedang. Jalur yang dikenal curam, berkelok, dan dipenuhi tebing di satu sisi serta jurang dalam di sisi lainnya. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka mulai memasuki jalur Cadas Pangeran. Jalanan yang sempit dan sepi membuat suasana mendadak berubah. Pepohonan besar menjulang di sepanjang jalan, ranting-rantingnya membentuk siluet menyeramkan di bawah cahaya bulan. "Kenapa jalannya jadi sunyi banget ya?" gumam Maya pelan. "Ya iyalah, Mei. Ini kan jalur pegunungan. Gak mungkin rame kayak jalan tol," jawab Satria sambil menatap keluar jendela dengan sedikit gelisah. Namun, beberapa menit kemudian, hawa dingin tiba-tiba menyergap. Bukan sekadar dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang, bahkan ketika AC mobil sudah dimatikan oleh Arman. Kok gue ngerasa makin dingin ya?" Rina merapatkan jaketnya sambil menatap keluar jendela dengan pandangan waspada. "Gue juga, padahal ini mobil gak nyalain AC," kata Satria sambil menggosok-gosokkan tangannya untuk menghangatkan diri. Arman mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Namun, fokusnya terganggu ketika telinganya mendengar sesuatu. Suara samar. Seperti langkah kaki di luar mobil yang mengikuti laju kendaraan mereka. Dito yang sedang mengutak-atik ponselnya mendadak terdiam. Kalian dengar sesuatu nggak?" Semua terdiam. Mesin mobil menderu pelan, tapi jelas sekali ada suara lain di luar sana. Langkah kaki. Berderap dengan ritme yang sama dengan mobil yang sedang melaju. "Nggak lucu, Dit. Jangan iseng," seru Rina dengan suara gemetar. "Aku serius." "Dengerin baik-baik," jawab Dito dengan nada panik. Mereka semua terdiam lagi. Kali ini lebih fokus. Dan benar. Langkah kaki itu terdengar jelas. Bahkan kadang terasa seperti ada sesuatu yang menggores bagian bawah mobil mereka. "Arman, cepetin dong jalannya." Maya menjerit lirih. "Udah. Ini udah gue gas semampu yang gue bisa." Suara Arman mulai terdengar panik. Tangan gemetarnya menggenggam kemudi lebih erat. Malah makin terasa mencekam. Hanya lampu mobil mereka yang menerangi jalan.
Asap tipis mulai terlihat dari sela-sela pepohonan, menambah kesan suram di sekeliling. Kalau ini cuma suara binatang, kenapa terus-terusan ikutin? Gumam Satria yang mencoba bersikap logis, meski wajahnya sudah pucat pasi. Dito menelan ludah. Ponselnya yang tadinya aktif merekam sepanjang perjalanan, kini hanya tergeletak di pangkuannya. Keberaniannya yang biasanya besar tiba-tiba lenyap. Kayaknya kita udah masuk ke daerah yang gak seharusnya kita lewatin, bisik Dito dengan suara bergetar. Namun, sebelum ada yang sempat menjawab, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Di kaca spion yang ada di depan Arman, ia melihat bayangan aneh. Sesosok perempuan berbaju putih berdiri di tepi jalan. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Sosok itu hanya berdiri diam, tapi seolah menatap mereka. Ya Tuhan! Apa itu? Ucap Arman hampir tanpa suara, matanya terpaku pada sosok tersebut. Kalian juga lihat kan? Kata Arman dengan suara bergetar. Rina langsung menundukkan kepalanya, tidak berani menoleh. Maya memejamkan mata sambil komat kamit membaca doa. Sementara Dito dan Satria hanya bisa membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, satu hal yang mereka sadari, perjalanan ini sudah mulai berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Dan mereka baru saja menginjakkan kaki di awal kengerian yang sebenarnya. Mobil Arman terus melaju di jalan yang sepi dan mencekam. Semakin dalam mereka masuk ke jalur Cadas Pangeran, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang menguasai mereka. Hawa dingin yang menusuk seakan menjadi peringatan agar mereka segera meninggalkan tempat itu. Namun, seperti terikat oleh sebuah kekuatan tak terlihat, mereka justru terus melaju, seakan jalur itu sendiri tidak mengizinkan mereka untuk berhenti atau berbalik arah. Hah? Arman, lo lihat kan tadi? Di pinggir jalan itu, ada seseorang berdiri. Gue nggak salah lihat, kan? Suara Dito memecah keheningan dengan nada penuh kepanikan. Iya, Dit. Gue juga lihat. Sial, ini kenapa jadi begini, sih? Sahut Arman sambil menggenggam setir dengan kedua tangan yang mulai berkeringat. Rina menunduk di kursi depan, menempelkan kedua telapak tangannya di telinga seolah ingin mengabaikan semua yang terjadi. Udah jangan dibahas lagi. Kita cuma kebanyakan halusinasi. Semua cuma imajinasi kita aja, iya kan? Ucapnya mencoba meyakinkan diri sendiri, meskipun suaranya terdengar bergetar. Namun, Satria yang sejak tadi duduk diam di kursi belakang menatap kosong ke arah kaca spion. Wajahnya pucat, mata terbelalak dengan sorot yang tampak bingung sekaligus ketakutan. Arman, berhenti. Cepat berhenti, seru Satria tiba-tiba. Apaan sih, Sat? Jangan bercanda, gue mau fokus nyetir nih, balas Arman kesal, tapi kegelisahan di wajahnya tak dapat disembunyikan. Gue serius, men. Gue lihat sesuatu di spion. Tadi, ada yang duduk di belakang. Di kursi tengah, antara Maya sama Dito. Seseorang yang bukan kita, jelas Satria dengan suara bergetar. Darah Arman seakan berhenti mengalir. Perlahan ia mengarahkan pandangannya ke kaca spion dalam. Namun, ia hanya melihat wajah Dito dan Maya yang sama pucatnya. Tak ada seorang pun di antara mereka. Udah, Sat. Lo pasti salah lihat. Malam-malam gini mata lo mungkin ngeblur, kata Arman sambil mengalihkan pandangannya kembali ke jalan. Namun, tangannya yang mencengkeram setir semakin erat. Tapi Satria tidak berhenti. Gue nggak salah lihat, men. Itu jelas banget. Wajahnya pucat, rambut panjang, pakai baju putih lusuh. Dan dia tersenyum ke arah gue. Dito yang biasanya selalu menganggap cerita horor hanya sebagai bahan bercandaan kini ikut merasakan teror yang nyata. Ia mendadak terdiam. Pikirannya melayang ke cerita-cerita yang dibacanya sebelum perjalanan ini. Tentang sosok wanita yang sering terlihat berdiri di pinggir jalan, menatap setiap pengendara yang lewat. Beberapa orang mengatakan wanita itu dulu menjadi korban kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Dan arwahnya masih berkeliaran, menunggu seseorang yang mau membantunya pulang.
Mungkin kita harus berhenti sebentar. Cek mobil atau apalah, usul Maya dengan suara gemetar. Mungkin kita salah jalan. Namun, sebelum Arman sempat menanggapi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam dashboard mobil, tiba-tiba terdengar suara ketukan samar. Ketukan itu semakin jelas dan semakin keras. Seperti seseorang yang mengetuk-ngetuk dari dalam, meminta untuk dikeluarkan. Apaan tuh? Arman, jangan bercanda, teriak Rina yang mulai terisak. Gue nggak bercanda, Rin. Ini beneran kejadian. Aduh, sial, teriak Arman, kini suaranya pun mulai bergetar. Gue nggak suka ini. Gue nggak suka ini. Dito mulai menggumamkan kalimat yang sama berulang-ulang. Wajahnya tertunduk, tangannya menggenggam ponsel yang kini mati total meski seharusnya baterainya masih penuh. Ketukan itu berhenti tiba-tiba. Suasana berubah menjadi sunyi. Hanya suara nafas berat mereka yang terdengar. Namun, mereka tahu, apa yang baru saja terjadi bukanlah halusinasi. Semuanya nyata. Terlalu nyata untuk diabaikan. Arman, tolong. Cepetan. Jalannya dicepetin lagi, suara Maya terdengar hampir putus asa. Tangannya menggenggam erat sabuk pengaman, seakan siap menghadapi hal buruk yang mungkin terjadi. Arman mengangguk tanpa berkata-kata. Kakinya menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa segera meninggalkan jalur terkutuk itu. Namun, semakin cepat ia melaju, semakin berat pula perasaannya. Seolah ada sesuatu yang mengikuti di belakang. Menatap mereka dengan tatapan kosong yang menuntut. Ketika mereka mulai memasuki jalur yang sedikit lebih lapang, Dito berteriak. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Arman menginjak rem mendadak. Semua terlempar sedikit ke depan karena hentakan mendadak itu. Ada apa, Dit? Lo mau bikin kita celaka? Bentak Arman dengan emosi yang bercampur ketakutan. Dito menatap mereka dengan wajah pucat. Tangannya gemetaran sambil menunjuk keluar jendela. Itu tadi Maya. Berdiri di pinggir jalan. Melambai sambil senyum. Arman dan Rina menoleh ke belakang. Maya duduk di kursi belakang, tepat di samping Dito. Mata mereka bertemu dengan pandangan kosong Maya yang tiba-tiba berubah menjadi tatapan penuh kecemasan. Apaan sih, Dit? Gue di sini dari tadi. Jangan main-main, teriak Maya. Dito tersentak. Kalau gitu, siapa yang tadi gue lihat di luar? Semua terdiam. Suara malam yang dingin terasa semakin menusuk. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari yang mereka duga. Mobil Arman melaju cepat menembus gelapnya malam. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Pikiran mereka masih terbayang pada sosok yang diklaim Dito sebagai Maya berdiri di pinggir jalan sambil melambai. Hanya suara mesin dan hembusan angin malam yang melintas dari celah kecil jendela mobil. Rina menundukkan kepala, matanya terpejam sambil terus menggumamkan doa dengan suara nyaris tak terdengar. Satria yang biasanya selalu terlihat santai, kini duduk kaku dengan pandangan kosong ke arah jalan. Maya menggenggam erat tangannya sendiri, berharap bisa mengusir rasa takut yang terus menghantuinya. Aku nggak ngerti kenapa bisa begini, suara Maya terdengar gemetar. Kita cuma mau jalan-jalan, bukan cari masalah. Arman menghela napas panjang, mencoba tetap tenang meskipun jelas ia mulai kehilangan kendali. Sudah, semuanya tenang. Mungkin tadi kita cuma salah lihat. Atau mungkin cuma bayangan. Arman, lo pikir kita semua bodoh? Gue tahu apa yang gue lihat. Dito bersikeras dengan suara tinggi. Wajahnya kini terlihat kacau, tidak lagi memancarkan keberanian seperti sebelumnya. Itu Maya. Persis kayak Maya. Pakaian yang sama, rambut yang sama. Tapi kenapa dia ada di luar kalau dia ada di sini? Cukup, teriak Rina tiba-tiba, suaranya serak karena menahan tangis. Gue udah gak kuat lagi.
Kita harus balik. Gue nggak peduli harus muter balik dan pulang ke Bandung. Gue cuma pengen keluar dari jalur ini. Arman terdiam. Kata-kata Rina seakan menyadarkannya bahwa perjalanan ini tidak lagi menjadi petualangan menyenangkan seperti yang mereka rencanakan. Namun, di tengah kegelisahan itu, ia sadar satu hal yang lebih mengerikan. GPS gue nggak nyala, katanya lirih. Apaan sih, men? Jangan bercanda. Maya menatap Arman dengan wajah kebingungan. Gue serius. GPS gue mati. Gak ada sinyal sama sekali. Arman mengangkat ponselnya yang hanya menunjukkan layar hitam tanpa jaringan. Aduh, jangan bilang kita nyasar. Gue nggak lihat ada mobil lain dari tadi, kata Satria, suaranya terdengar semakin parau. Cadas Pangeran emang sering sepi, tapi harusnya nggak sepi kayak gini, ucap Dito dengan nada rendah. Seolah menjawab ketakutan mereka, lampu mobil tiba-tiba berkedip-kedip beberapa kali. Arman mengumpat sambil menepuk-nepuk dashboard, berharap semua kembali normal. Namun, tidak ada perubahan. Cahaya yang menyinari jalanan di depan mulai meredup. Kenapa lampunya jadi begini? Mobil lo rusak, men? Tanya Rina dengan suara histeris. Gue udah cek mobil ini sebelum kita berangkat. Semuanya baik-baik aja, balas Arman kesal, namun jelas nada suaranya menyiratkan ketakutan yang ia coba sembunyikan. Dalam sekejap, lampu mobil mereka mati total. Kegelapan yang mutlak menyelimuti mereka, seakan menarik mereka ke dalam kehampaan yang dingin dan sunyi. Arman, cepetan nyalain lagi dong. Maya mulai menangis. Arman gemetar saat mencoba menyalakan kembali mesin dan lampu. Namun, yang terdengar hanyalah bunyi klik yang aneh. Seolah ada sesuatu yang menahan mobil itu agar tidak berfungsi. Gue nggak bisa nyalain. Sial. Kenapa bisa mati gini? Arman memukul-mukul setir, frustasi. Lalu, terdengar suara aneh. Kali ini bukan ketukan dari dalam dashboard, tapi suara seperti bisikan halus yang mengalun lembut dari luar mobil. Bisikan yang tidak mereka mengerti, namun terasa begitu dekat. Satria mulai berkeringat dingin. Gue nggak suka ini. Gue nggak suka ini. Dito mencoba menyalakan ponselnya, namun layarnya hanya menunjukkan gelap tanpa kehidupan. Ponsel gue juga mati. Ini nggak mungkin. Baterainya tadi masih 70%. Tiba-tiba, dari jendela mobil sebelah kanan yang ada di samping Dito, terdengar suara goresan. Seperti kuku yang panjang dan tajam menggaruk-garuk kaca. Perlahan. Dengan tekanan yang membuat bulu kuduk meremang. Arman, jalanin mobil ini. Gue nggak peduli gimana caranya, pokoknya jalanin, teriak Rina histeris. Namun, Arman hanya bisa terdiam, menatap ke depan dengan mata yang terbelalak. Wajahnya memucat, tubuhnya membeku seperti patung. Arman? Men! Lo kenapa? Satria mencoba menggoyangkan bahu Arman. Tapi Arman tidak merespons. Ia hanya menatap lurus ke depan, tepat ke arah jalanan yang gelap gulita. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Kenapa dia diam aja? Maya mulai menangis terisak-isak. Rina mulai panik, mengguncang-guncang tubuh Arman. Namun, tatapan Arman tidak berubah. Tetap kosong. Tetap menatap lurus ke depan. Lalu, tanpa peringatan, sebuah suara berat terdengar dari arah belakang. Kalian sudah dipanggil. Mereka semua tersentak, saling berpandangan dengan wajah yang dihiasi ketakutan. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal. Siapa yang bicara barusan? Dito bertanya dengan suara gemetar, meskipun ia tahu jawaban dari pertanyaannya akan lebih menakutkan daripada kegelapan yang menyelimuti mereka. Suara itu tidak terdengar lagi. Hanya keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan atau tawa yang mungkin mereka harapkan. Namun, di luar sana, di balik kegelapan yang terus merayap, sesuatu sedang mengintai. Sesuatu yang sudah menunggu mereka sejak awal perjalanan. Semua terasa begitu kelam.
Mobil Arman seakan tertelan oleh kegelapan yang tidak masuk akal. Tidak ada cahaya dari lampu jalan, tidak ada sinar bulan, bahkan bintang-bintang pun seakan diselimuti oleh tirai gelap yang pekat. Arman masih menatap kosong ke depan, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Rina terus mengguncang tubuhnya dengan panik. Arman, sadar dong. Jangan bikin kita tambah panik. Udah, Rin. Satria berteriak, suaranya dipenuhi ketakutan yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama Arman, tapi kita harus ninggalin tempat ini. Harus keluar dari sini. Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, sebuah suara yang familiar terdengar dari kursi belakang. Suara lembut yang biasanya terdengar ceria, kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kenapa kalian takut? Semua mata tertuju pada Maya. Namun, Maya yang mereka kenal kini berbeda. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Bibirnya tersenyum aneh, terlalu lebar untuk dianggap normal. Maya, kamu kenapa? Tanya Dito dengan suara bergetar. Maya menoleh perlahan, gerakannya seperti boneka yang sendi-sendinya sudah kaku. Kita nggak akan bisa keluar dari sini. Tempat ini sudah memanggil kita. Kalian dengar, kan? Maya, berhenti. Ini bukan lucu, bentak Dito. Namun Maya hanya tertawa kecil. Tawa yang menggema di dalam mobil dengan nada yang membuat jantung mereka terasa diremas kuat-kuat. Men, tolong. Jangan diam aja. Lo tuh yang nyetir, seru Rina dengan suara yang hampir habis karena ketakutan. Tanpa peringatan, Arman tiba-tiba menginjak pedal gas. Mesin mobil meraung keras, dan mereka melesat di tengah kegelapan. Namun, jalan yang seharusnya lurus kini terasa seperti labirin. Pohon-pohon besar menjulang dari segala arah, ranting-rantingnya seakan ingin meraih mereka. Arman, hati-hati, teriak Satria. Namun, Arman tidak mendengarkan. Tatapannya masih kosong, seakan ia hanya menjadi boneka yang digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Maya terus tertawa. Tertawa tanpa henti. Kepalanya terkulai ke samping dengan cara yang tidak wajar, seakan-akan lehernya tidak lagi mampu menahan beban kepalanya. Dito menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara-suara aneh yang kini mulai menggema di sekeliling mereka. Suara-suara bisikan yang memanggil nama mereka satu persatu. Arman, Satria, Rina, Dito, Maya. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Ia datang dari segala penjuru, bergaung dengan nada yang melengking dan menusuk. Berhenti. Berhenti, men. Rina berteriak lagi, tapi mobil terus melaju. Lalu, tiba-tiba, sesuatu menabrak kaca depan mobil. Bukan binatang, bukan ranting pohon. Tapi wajah. Wajah seorang wanita pucat dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Wajah itu menempel di kaca, menatap langsung ke arah Arman yang tetap tidak bereaksi. Jeritan Rina memenuhi udara. Dito dan Satria pun terperanjat, hampir saja mereka membuka pintu dan melompat keluar dari mobil. Tapi mereka tahu, itu bukan pilihan yang lebih baik. Maya mendadak berhenti tertawa. Kini ia terisak, tapi isak tangisnya terdengar seperti gabungan antara tawa dan tangisan. Udah nggak bisa lagi. Kita semua udah terjebak, ucap Maya dengan suara pelan. Arman tiba-tiba menginjak rem dengan keras. Mobil terguncang hebat dan hampir tergelincir ke tepi jalan. Semuanya terlempar ke depan, tubuh mereka dihentikan oleh sabuk pengaman. Kita harus keluar dari mobil ini. Sekarang juga. Satria membuka pintu dengan paksa, hampir merobek gagangnya. Tanpa pikir panjang, semua orang keluar dari mobil. Mereka berdiri di tepi jalan, terengah-engah dan gemetar. Namun, saat mereka melihat ke sekeliling, yang mereka temukan hanyalah kegelapan yang sama pekatnya. Tidak ada jalan, tidak ada pohon,
tidak ada tanda-tanda bahwa mereka masih berada di jalur cadas pangeran. Ini bukan tempat yang tadi kita lewatin, ucap Dito terbata-bata. Maya, kamu baik-baik aja? Tanya Rina sambil memegangi bahu Maya. Maya mengangguk lemah. Senyum aneh yang tadi menghiasi wajahnya sudah lenyap, digantikan oleh ketakutan yang sama seperti mereka semua. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba semuanya gelap. Gue ngerasa kayak ada yang masuk ke dalam tubuh gue. Maya menangis. Ini nggak mungkin. Ini semua nggak masuk akal. Dito berteriak, frustrasi. Gue udah bilang ini tempat terkutuk, ucap Satria sambil menggenggam kalung kecil di lehernya, berharap itu bisa memberinya perlindungan. Namun, sebelum mereka sempat menenangkan diri, suara langkah kaki mendekat. Tidak satu atau dua, tapi puluhan. Dari dalam kegelapan, siluet-siluet mulai bermunculan. Wajah-wajah pucat, mata kosong, dan tubuh-tubuh yang bergerak kaku. Mereka dikelilingi oleh arwah-arwah yang tidak pernah berhasil keluar dari tempat terkutuk ini. Kita harus lari, teriak Arman yang akhirnya sadar sepenuhnya. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, kegelapan itu terus mengikuti. Cadas pangeran telah menelan mereka dalam jeratan yang tak terhindarkan. Perjalanan yang seharusnya menjadi petualangan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Mereka berlari tanpa arah. Kegelapan yang memeluk mereka begitu pekat, seolah menelan setiap langkah yang mereka ambil. Kaki mereka tersandung, tubuh mereka terhuyung, tapi ketakutan yang menguasai pikiran mereka membuat mereka terus bergerak. Arman, lo lihat jalan gak? Teriak Rina sambil menarik lengan Arman yang hampir terjatuh ke tanah. Gak. Gue nggak tahu di mana kita sekarang, balas Arman, napasnya memburu dan dadanya sesak. Dito dan Satria menyusul dari belakang. Maya berjalan tertatih-tatih, wajahnya memucat dan matanya terus menoleh ke segala arah, seakan takut sesuatu akan menyerangnya kapan saja. Ini bukan jalan yang tadi. Ini bukan jalan manapun yang gue kenal. Satria meraung, suaranya putus asa. Tapi kita harus terus jalan. Gak mungkin diam aja di sini, kata Dito. Lalu jalan kemana, Dit? Gak ada jalan keluar. Kita kayak terjebak di tempat yang gak ada ujungnya, tangis Maya pecah. Saat mereka melangkah lebih jauh, hawa dingin semakin menusuk. Tidak hanya dingin karena malam, tapi dingin yang terasa seperti menyusup langsung ke dalam tulang. Sekeliling mereka hanya ada kabut gelap dan bayangan-bayangan yang terus bergerak meski tidak ada angin. Dengar, bisik Satria dengan suara gemetar. Apalagi sih? Seru Dito, sudah hampir gila karena ketakutan. Suara itu masih ada. Mereka terdiam, dan suara itu memang nyata. Bisikan samar yang menyebut nama mereka satu persatu. Tapi kali ini bukan hanya bisikan. Ada suara tawa kecil, rintihan kesakitan, dan bahkan jeritan putus asa yang terdengar jauh di kejauhan. Kita harus balik ke mobil, kata Arman. Mungkin dari sana kita bisa coba jalan terus sampai ketemu jalan besar. Mereka setuju dengan cepat. Lebih baik kembali ke mobil daripada terus berlari tanpa arah. Namun, saat mereka menelusuri jalan yang seharusnya menuju ke mobil, mereka justru mendapati diri mereka berada di tempat yang sama. Ini nggak mungkin. Tadi kan kita ke arah yang benar. Dito berteriak dengan frustrasi. Tapi sekarang di mana mobilnya? Rina mulai menangis lagi. Ini tempat apa sih sebenarnya? Kenapa kita nggak bisa keluar? Arman menghentakkan kakinya ke tanah, tapi hal itu hanya membuatnya semakin putus asa. Kemudian Maya, yang sejak tadi diam, berkata dengan suara lemah, mungkin kita udah nggak ada di dunia kita. Kalimat itu membekukan mereka semua. Maksud lo apa? Tanya Satria dengan nada penuh ketakutan. Mungkin kita udah nggak di sini. Maksudku, bukan di dunia yang seharusnya. Cadas Pangeran, tempat ini udah ngebawa kita ke tempat lain. Jangan ngomong yang enggak-enggak, Maya.
Dito membentak, meskipun jelas ketakutan tergambar di wajahnya. Tapi Maya menggeleng. Kalian gak lihat? Jalanan gak jelas. Gak ada cahaya. Dan suara-suara itu bukan suara manusia. Arman mencoba menyanggah, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu Maya mungkin benar. Namun, mereka tetap mencoba mencari jalan. Melangkah, tersandung, berlari, merangkak. Tapi setiap kali mereka berpikir sudah menemukan jalan keluar, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan cabang-cabang menyerupai tangan yang menggantung rendah. Kabut yang terus membungkus mereka dalam kepanikan yang tiada akhir. Satria, lo bawa HP lo kan? Coba nyalain. Cek sinyalnya, perintah Arman. Satria mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Layar menyala, tapi hanya menunjukkan satu pesan yang terpampang jelas. Kalian tidak akan pernah pulang. Apa ini? Suara Satria hampir tidak bisa didengar. Dito mengambil ponselnya sendiri. Layar yang seharusnya mati kini menyala dengan pesan yang sama. Rina mengambil ponselnya, menjerit histeris melihat layar ponselnya yang menampilkan gambar dirinya sendiri. Namun, wajahnya tidak tersenyum, tidak menangis, hanya menatap lurus dengan mata kosong. Berhenti. Berhenti semua ini, teriak Rina. Suaranya pecah. Ini bukan kenyataan. Ini pasti cuma mimpi, ucap Maya sambil terisak, tubuhnya menggigil tanpa henti. Namun, saat mereka semua saling memandang, mereka tahu ini bukan mimpi. Ini adalah teror yang nyata. Teror yang sudah menjerat mereka sejak pertama kali mereka memasuki Cadas Pangeran. Dan di tengah kepanikan itu, dari balik pepohonan, muncul bayangan tinggi. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tapi matanya bersinar merah, menatap mereka dengan kebencian yang begitu dalam. Kalian sudah dipanggil. Tidak akan ada yang kembali. Jeritan mereka mengoyak malam yang hening. Namun bagi dunia luar, tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang tahu. Mobil mereka yang ditinggalkan di pinggir jalan ditemukan keesokan harinya. Mesin mati, pintu terbuka. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat lagi. Hanya jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan, lalu menghilang begitu saja.